Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 membahas tentang teknik umpan balik. Saya Firda Mentari. Saya Prilly Istira. Saya Hanisa Hidalia. Berikut penjelasannya. Menurut Rusli Lutan, umpan balik adalah pengetahuan yang diperoleh berkenaan dengan sesuatu tugas, perbuatan atau respon yang telah diberikan. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa umpan balik atau feedback adalah informasi yang berkenaan dengan kemampuan siswa dan guru guna lebih meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh keduanya, baik dalam konteks pembelajaran maupun pelatihan olahraga. Informasi yang dimaksud adalah berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan, bagaimana hasilnya, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika memberikan umpan balik, yaitu pertama, usia siswa, terkait dengan perkembangan moral, tingkat pertumbuhan dan perkembangan, khususnya berkaitan dengan kemampuan kognisi dan mental. Kedua, motivasi intrinsik dan ekstrinsik siswa. Umpan balik sangat identik dengan pemberian motivasi baik bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Ketiga, umpan balik konstruktif, yaitu perpaduan yang sehat dari pujian atas pencapaian baik dari siswa serta saran atas perbaikan. Keempat, berikan umpan balik suportif bila kinerja masih kurang baik, hindari melukai perasaan atau harga diri. Kelima, berikan umpan balik positif segera bila peserta menunjukkan kinerja baik. Fungsi umpan balik. Menurut Boyce dalam Slameto menyatakan bahwa umpan balik atau feedback memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, fungsi peringatan. Umpan balik atau feedback dapat dijadikan peringatan bagi siswa yang memperoleh nilai di bawah standar ketuntasan belajar bahwa ia harus berhati-hati karena tujuan pembelajaran belum tercapai, berarti ia harus belajar lebih giat lagi. Kedua, fungsi perbaikan strategi. Bagi siswa yang melakukan kesalahan dalam menjawab soal, umpan balik atau feedback dapat bermanfaat untuk memperbaiki strategi belajarnya sehingga pada tes berikutnya ia akan memperoleh hasil yang lebih baik. Ketiga, fungsi informasional. Umpan balik atau feedback merupakan informasi dari guru kepada siswa mengenai hasil ulangan dan pemberitahuan mengenai jawaban yang benar. Keempat, fungsi komunikasi. Pemberian umpan balik atau feedback merupakan proses sosial yang melibatkan komunikator yang saling mengirim berita sehingga satu pihak dapat belajar dari pihak lain. Guru sebagai pengirim berita harus memberikan keterangan yang jelas mengenai jawaban yang benar dari hasil ulangan siswa, sehingga siswa dapat menangkap pesan tersebut. Kelima, fungsi motivasi. Umpan balik atau feedback dapat mendorong siswa untuk berusaha mencari jawaban yang benar atas kesalahan sebelumnya sesuai dengan petunjuk dari guru. Dengan demikian, pada tes berikutnya, siswa akan lebih bersemangat untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Metode umpan balik secara lisan. Pertama, ada metode umpan balik secara tulisan. Kedua, metode umpan balik secara langsung adalah pemberian umpan balik tentang informasi prosedur dan hasil kerja terkait kinerja praktik terdahulu yang dilaksanakan segera setelah pelaksanaan praktik tertentu selesai. Yang terakhir, metode secara tertunda adalah pemberian umpan balik tentang informasi prosedur dan hasil kerja terkait beberapa kinerja praktikum yang dilaksanakan menjelang praktik kinerja terampilan berikutnya. Berikutnya, dampak tidak terlaksananya umpan balik. Yang pertama, sistem komunikasi tidak terjaga. Tidak adanya perkembangan kemajuan baik guru maupun siswa, dapat menimbulkan kesenjangan sosial, dapat menimbulkan hilangnya segala informasi dibutuhkan guru maupun siswa, tidak mencapai tujuan pembelajaran yang seharusnya, siswa akan berpikir jawabannya sudah benar semua, dan yang terakhir, guru akan sulit dalam memahami karakter masing-masing siswanya. Selanjutnya ada faktor-faktor perlunya umpan balik. Yang pertama, mendorong siswa untuk terus berlatih. Proses pemberian umpan balik kepada siswa secara tidak langsung akan memberitahu siswa bahwa latihannya selalu dilihat dan diperhatikan oleh gurunya. Yang kedua, mencerminkan perilaku guru yang efektif. Guru harus selalu memerhatikan siswa,
bergerak untuk memantau dan mengamati aktivitas belajar yang dilakukan oleh setiap siswa di sekitar tempat belajar atau berlatih. Yang ketiga, ada membantu siswa untuk menilai penampilan atau kemampuan yang tidak bisa dilihat dan dirasakannya sendiri. Dan yang keempat, ada mendorong guru untuk menilai seberapa relevansi antara aspek-aspek pembelajaran dengan tingkat kemampuan siswa dalam menguasai tugas gerak atau bahan ajar seperti yang diinginkan oleh gurunya. Komponen-komponen umpan balik. Yang pertama ada cognition of the desired goal, yaitu umpan balik diberikan sebagai respon atau kinerja siswa. Kinerja siswa adalah kesanggupan siswa untuk dapat menunjukkan kepenguasaannya atas berbagai tujuan pembelajarannya. Yang kedua ada evidence about present position, yaitu istilah atau bukti di sini menunjuk pada informasi atau fakta tentang kinerja yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran, khususnya tentang sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai dan sejauh mana tujuan pembelajaran itu belum tercapai. Dan yang terakhir adalah some understanding of a way to close the gap between the two, yaitu umpan balik yang efektif harus dapat memberikan bimbingan kepada setiap siswa tentang bagaimana melakukan perbaikan. Black and William menegaskan bahwa setiap siswa harus diberi bantuan dan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Teknik-teknik umpan balik. Yang pertama, ada memancing apersepsi anak didik. Di sekolah, guru berperan sebagai perancang atau perencana, pengelola, pengajaran, dan pengelolaan hasil pembelajaran siswa. Yang kedua, ada memanfaatkan teknik alat bantu yang acceptable, yaitu audiovisual, visualisasi verbal, dan audio verbal. Yang ketiga, ada memilih bentuk motivasi yang akurat, yaitu proses belajar mengajar adalah suatu proses yang dengan sengaja diciptakan untuk kepentingan anak didik. Yang keempat, ada menggunakan metode yang bervariasi, yaitu dengan menggunakan metode eksperimen, metode kuesioner, metode studi kasus, metode klinis, metode dan metode observasi naturalistik. Penyebab kegagalan umpan balik. Yang pertama, pemberian umpan balik yang diberikan secara tidak responsif atau tidak sesegera mungkin. Yang kedua, pemberian umpan balik yang tidak akurat. Yang ketiga, pemberian umpan balik yang tidak adil dan secara emosi. Dan yang terakhir, tidak mendengarkan ketika ada yang memberi umpan balik. Jenis-jenis umpan balik. Yang pertama, general dan specific feedback. General feedback atau umpan balik umum misalnya berkaitan dengan gerakan umum, tingkah laku siswa, dan pakaian yang digunakan. General feedback digunakan guru untuk mendorong siswa terus belajar dan mencobanya. Biasanya feedback jenis ini diungkapkan dengan kata-kata seperti bagus, hebat, dan mengagumkan. Yang kedua ada simple feedback. Simple feedback adalah umpan balik yang hanya berfokus pada satu komponen keterampilan dalam satu saat. Simple feedback biasanya berisi 1 atau 2 buah kata kunci yang menggambarkan aktivitas penyempurnaan dan diulang-ulang sebagai umpan balik selama pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir ada positif, netral, dan negatif feedback. Ketiga jenis umpan balik ini paling sering dijumpai dalam kegiatan belajar mengajar penjas yang bersifat praktik di lapangan dan lebih mudah dilakukan oleh guru. Sampai tahap mana? Kak? Tahap penyaringannya. Bagaimana hasilnya? Masih sedikit keruh. Sedikit keruh hasilnya. Seharusnya jernih ya. Kenapa tadi? Karena di penyaringan yang sedikit masuk air kapur. Oh, tadi waktu penyaringan masuk sedikit air kapurnya ya, sehingga hasilnya masih keruh. Jadi ini mau diulang lagi? Ya. Gimana caranya supaya nanti hasilnya maksimal? Direndamkan dulu, lalu disaring kembali. Supaya tidak terjadi kesilapan waktu menyaring, bagaimana? Penyaringannya lebih teliti. Oh, penyaringannya lebih teliti, pelan-pelan gitu ya. Oke, dicoba lagi ya, nak ya. Oke, semangat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.